Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, langsung saja ya. Mari kita belajar tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di sini ada gambar, yaitu gambarnya. Siapa yang sudah pernah tahu gambar ini? Gambarnya Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu ya badannya besar, mempunyai cita-cita yang besar, yang tinggi. Apa kira-kira cita-citanya ya? Mari kita baca teks berikut. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti yaitu apa? Gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Oke, saya lanjutkan. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin, Australia. Nah, seperti itu. Dirinya ingin menjadi apa? Mempersatukan wilayah atau wilayah Nusantara. Oke, saya lanjutkan. Asal-usul Gajah Mada yaitu lahir pada abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Jati dan Gunung Arjuna. Sedangkan cita-citanya Gajah Mada apa tadi? Ingin menyatukan dari Nusantara daerah menjadi wilayah. Mohon maaf itu ada kekeliruan mengetiknya ya. Perjalanan kariernya, Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat sebagai prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja ya. Itu pengawal raja, bukan pengawak raja ya. Dengan ditugasi apa? Menjadi pimpinan pasukan pengawal raja. Sikap dan nilai yang perlu dicontoh apa kira-kira anak-anak ya? Berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Nah, bagaimana dengan kalian?
Nah, tegas apa tidak? Bertanggung jawab apa tidak? Nah, mulai sekarang kalian harus belajar berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Jangan bermalas-malasan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh mempersatukan negara Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itu tadi, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, saya lanjutkan. Usaha Paté Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya kalian tidak boleh bertengkar dengan temannya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus bersatu, memelihara persatuan dan kesatuan. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada dialog. Dialognya yaitu ayah dengan anak-anaknya, putranya. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita ingin menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek ya? Nah, seperti itu, tanya ayahnya. Ayahnya menjawab, kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek. Nah, ayahnya bilang seperti itu. Kamu mau tahu? Nah, pengen roh, ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek. Nah, kemudian ayahnya menjelaskan. Arsitek itu apa tuh anak-anak? Arsitek itu orang yang merancang bangunan. Ayahnya menjelaskan kepada anaknya tadi bahwa arsitek itu bisa membangun contohnya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Nah, itu gambarnya. Oke, saya lanjutkan. Ayahnya juga menjelaskan kepada anaknya tadi, selain Candi Borobudur, arsitek itu bisa membangun apa? Waduk jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat apa? PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Jadi itu manfaat waduk, di situ juga dijelaskan. Anak-anak ya, kalian nanti kalau belum paham bisa memutar ulang video ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ayahnya juga menjelaskan kepada anaknya, banyak nak, itu arsitek itu lah tadi Borobudur. Nah, ada Waduk Jatiluhur. Terus yang ini Jembatan Suramadu lah. Ini juga
hasil siapa tadi? Arsitek. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Kalian siapa yang sudah pernah ke Suramadu? Suramadu itu Surabaya dan Madura. Dari Surabaya menyeberang ke Madura dulu sebelum ada waduk anak-anak itu. Kalau ingin ke Madura harus naik apa dulu? Kapal. Naik kapal laut, naik kapal. Sekarang sudah ada jembatan namanya jembatan Suramadu, itu tidak usah lewat bawah air, langsung lewat jembatan itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di situ ada seorang arsitek. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu siapa? I.R. Soekarno. Pada tahun 1961, pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Nah, di situ ada gambar Masjid Istiqlal yang lamanya membangun berapa tadi? 17 tahun berdampingan dengan gereja. Oke, saya lanjutkan. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, rumah adat itu sangat berbeda-beda anak-anak ya. Kalian bisa melihat di Google. Rumah adat dari Minang, rumah adat dari suku Dayak. Nah, itu berbeda-beda. Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Nah, di sini ada penjelasan tentang manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Manfaatnya apa ya? Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya
dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Bagaimana orang-orang yang tinggal di sekitarmu, kira-kira pekerjaannya apa? Sumber daya alam yang digunakan apa? Kalian tentunya bisa ya. Nah, oke. Nah, di sini ada tabel tadi pekerjaannya petani, sumber dayanya alam, sumber dayanya apa yang digunakan. Di sini ada contoh 1, Udin. Pekerjaan orang tuanya petani, sumber daya alam yang dimanfaatkan apa? Tanah, tentunya ada tanah, air, dan tumbuhan. Yang nomor 2, Siti. Orang tuanya apa? Pekerjaannya peternak. Hewan yang digunakan sumber daya alam yang dimanfaatkan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk nomor 3 dan 4 kalian bisa melanjutkan. Itu sudah ada contohnya. Nanti ditulis tabelnya seperti itu ya, terus ditulis di buku tugas, kemudian dikirim. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian belum jelas atau belum paham, bisa diputar ulang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.